Jadi ini kapal buatan anak bangsa. Nah, ini lagi jalan ke Anjungan nih teman-teman. Jadi supirnya di sini ya Mas ya? Ya, apa namanya telegraf mesin. Jadi untuk menggerakkan mesin. Halo teman-teman. Ayo kita lihat mesin kapal seperti apa. Berisik ya? Ini torpedo, Bro. Oksigen. Ini mesin kompresor untuk seismik multi channel. Oke. Jadi untuk sumber udaranya, jadi kan itu ada sumber suara seismik pakai airgun. Airgun itu supaya bisa meledak harus diisi udara. Sumber udara ini dari kompresor kita gantian, bisa per 6 jam, bisa per 12 jam, tergantung kebutuhan. Dari sini ditampung ke tabung sini. Ini apa Mas? Ya, ini tabung udara dari kompresor di sini. Ini torpedo, Bro. Oksigen. Ini mesin induk utama. Dua. Yang buat jalan ya Pak? Kita punya dua mesin induk. Jadi kalau jalan semua. Ininya propellernya dua. Dua mesin. Ini SCR, Engine Control Room. Oh, engine control. Ya, jadi semua di sana bisa Dilihat, dipantau. Ini kita komunikasi juga sama Anjungan untuk perlu apa-apa yang dibutuhkan dari Anjungan. Selalu komunikasi di sini sama Anjungan. Anjungannya di mana Pak? Nanti di atas. Ternyata Anjungan itu bagian atas dari kapal ya Mam? Oh, di atas. Oh, bagian atas ya. Ini mah alat survei. Oh iya nih. Gravity meter. Kalau pesawat itu kan dia komunikasi sama ATC ya. Kalau kapal tuh ada juga nggak sih Pak? Nanti di Anjungan yang lebih paham. Anjungan ya? Paham. Yang ngasih tahu. Nah teman-teman, tadi kita udah tur ya ngelihat di dalamnya kapal. Tadi kita udah melihat isi dari ruangan mesin di kapal ini teman-teman. Nah, kapal apa sih yang kita datangin nih teman-teman? Jadi kali ini Imam Nirwan ditemani oleh saya sedang berada di kapal Geomarine 3 nih teman-teman. Kapal Geomarine 3 merupakan BUMN dari Pusat Penelitian Geologi Kelautan yang yaitu merupakan salah satu-satunya instansi yang melakukan penelitian sumber daya dan mineral kelautan nih teman-teman. Nah, tadi kita lihat mesin-mesinnya, ada 2 mesin yang menjalan kapal ini. Kita juga ngelihat control roomnya. Nanti kita akan lanjut melihat Anjungan. Apa itu Anjungan? Yuk kita lihat. Oh ya, kapal Geomarine 3 ini buatan Indonesia ya teman-teman. Ternyata Anjungan itu bagian atas dari kapal ya Mam? Panas bro. Mas. Iya. Nah, Dengan Mas ya Mas? Ya, saya Yanuar, Pak. Mas Yanuar, apa posisinya di Geomarine 3? Paling 3, Pak. Ini ruangan apa Mas? Ini namanya ruangan Anjungan, Pak. Kalau biasa disebutnya well house atau bridge di sini. Fungsinya Mas? Ya, di sini fungsi pusat kendali dari kapal ada di sini semua. Mulai dari pengemudian itu ada di sini, sama pergerakan mesin juga bisa digerakkan dari sini juga. Jadi supirnya di sini ya Mas ya? Ya, intinya nakodanya. Apa sih? Kusir apa? Oh, nakoda ya. ya kalau komunikasi kalau pesawat kan ada menara ATC ya. Oh iya. Kalau kapal tuh ada juga nggak? Ada. Kalau misalnya kapal itu pakainya namanya VDS. Nah, itu kayak gitu menaranya. Vessel Traffic Services Cirebon, VDS Cirebon. Nah, itu. Jadi setiap kapal ini selalu berkomunikasi dengan VDS. Nah, VDS itu dikelola sama Distrik Navigasi Pelabuhan Cirebon. Pelabuhan Cirebon. Iya. Jadi di setiap pelabuhan harus memiliki VDS. Jadi dia mengontrol lalu lintas kapal yang ada di luar. Iya. Oke, berarti hampir sama kayak pesawat ya? Iya, fungsinya hampir sama. Mas, kalau fungsinya kapal Geomarine 3 ini apa nih Mas? Kan dipunyai oleh P3GL ya? Iya, kalau untuk meneliti geologi kelautan. Iya. Selama ini fungsinya apa nih Mas? Bisa jelas ceritain sedikit nggak? Fungsi kapal ini kan namanya kapal riset ya. Kalau kapal riset berarti untuk mensurvei bawah laut gitu kan. Gitu. Jadi semua yang ada kandungan di bawah laut bisa
survei melalui kapal ini, bukan melalui alat-alat yang ada di belakang berarti. Ada di buritan gitu. Itu ada mungkin bisa ada pemetaan bawah laut. Oh, pemetaan bawah laut ya, Mas. Pemasangan rambu di laut juga mungkin kapal ini juga bisa membantu, Pak. Kemarin katanya yang kecelaka evakuasi KRI Nanggala sempat ikut, Mas? Oh, enggak. Kalau kapalnya Oh, krunya aja. Ya, kebetulan saya. Oh, Bapak. ya, cuma tenaganya aja sama alatnya yang dibantukan Oh, itu. Kalau Geomarin. Ini kan di Sriwijaya juga dilibatkan sebagai teknisi operator ROV ya, remotely operator vessel itu, robot bawah laut punya Basarnas. Kemarin ke Nanggala bawa magnetometer untuk mendeteksi ada medan magnet apa di permukaan laut itu. Jadi sering ya Pak, krunya membantu evakuasi. Di sana kita dikontak sama KNKT Pak. KNKT yang minta kerjasama sama kita. Kemarin kita sendiri yang ke sana, Sriwijaya juga kita. Kalau dalam setahun berlayar berapa kali bisa dihitung nggak Pak Geomarin 3 ini? Kalau sebelumnya kan masih sebelum Pandi, iya suasana normal. APDN itu bisa 5 kali berlayar. Sekali berlayar berapa lama Pak? Estimasi rata-rata 30 hari ya. 30 hari, 30 satu bulan ya. 30 hari. Kebetulan kapal ini kan kuat berlayar selama 30 sampai 35 hari. Mengangkut personil semua 50 ya. Oh, maksimal 50 dong. Ya, 2, kadang-kadang 52. 52 juga bisa. Itu kuat untuk logistik dalam jangka waktu 30 hari. Dari mulai BBM, air tawar, makanan. Artinya kalau kita udah meninggalkan Cirebon, kita nginjak darat hari ke 29 atau hari ke 30 nanti. Selama ini, nah mungkin pas kemarin tergantung kerjaan juga. Kita juga sering mengerjakan dari mitra-mitra kerjasama kaitannya sama BLU, Pertamina, Hulu Mahakam juga seismik untuk menentukan titik sumur drillingnya, sama konstruksi platformnya, sama konstruksi instalasi pipanya. Kita pakai ini juga 2 kali. Berarti bisa dikatakan kapal Geomarin ini untuk fasilitas dan fiturnya untuk kebutuhan riset cukup lengkap ya Pak? Ya, cukup lengkap. Sampai sekarang cukup ada. Kalau paling jauh kemana nih Pak digunain riset ini kapal? Semua pulau terluar kayaknya kemungkinannya sudah ya, kayak sudah. Tahun berapa itu sama tim Landas Kontinen terutama yang jauh-jauh dari Jayapura Utara, perbatasan Papua Nugini. Sudah sampai ujung Papua. Sulawesi Utara ke utara lagi mau masuk perbatasan Filipina ya situ ya. Itu pernah. Mendekati India. Di waktu sama BMKG sampai ke perairan mau masuk Sri Lanka sana ya. Katanya ya. Teluk Benggala. Katanya sudah. Berarti Bapak udah berapa lama Pak gabung di Geomarin? 2010 udah 20 tahun, 10 tahun ya, 11. Geofisika. Oh, untuk menangani alat-alat seismiknya itu. Kalau Mas udah berapa lama nih? Iya, kalau kayak masih muda nih. Oh. Saya baru awal tahun join di sini. Masih unyu-unyu. Tapi sebelumnya juga berlayar juga di kapal. Sebelumnya berlayar di kapal niaga. Iya, di sini juga ada beberapa alat navigasi gitu. Oh iya, navigasi. Ada beberapa fungsinya. Yang pertama ini ada GPS. GPS kapal ini pakainya kayak gini sistemnya. Jadi apa namanya nggak seperti GPS yang ada di handphone gitu. Iya. Biasanya seperti ini. Jadi cuma memasuki untuk titik koordinatnya aja. Titik koordinat. Iya. Nah terus ini peta elektronik. Ini ada peta elektronik. Terus ini ada radar. Radar ada fungsinya untuk mendeteksi benar-benar di sekitar perairan yang ada di kita gitu kan. Gitu. Nah, ini dioperasikan melalui keyboard yang ada di sini. Nah, terus ini sistem kemudinya Pak. Oh iya nih. Ini sistem kemudinya. Oh ini setirnya gini Mas? Iya sistemnya. Gampang ya? Iya. Belum kecil. Iya. Elektrik hidrolik gitu. Pakainya ini. Ini ada kemudi, kan kita memiliki 2 kemudi ya Pak. Ada yang kanan, ada yang kiri. Tapi kalau ingin menggunakan dua-duanya menggunakan yang ini. Itu
Untuk kali ini cuma bisa salah Ini satu. cuma belok kanan kiri. Iya, salah satunya Belok aja Pak. kanan Ini kiri. kemudi kanan, ini Satunya kemudi kiri ya. Kan ada di sebelah kanan ada kemudi lagi, sebelah kiri ada kemudi lagi. Nah ini pakainya. Iya, tadi mesinnya 2 ya, Pak, di bawah. Iya, mesinnya ada 2. Nah ini namanya kompas magnet Pak, standarnya. Oh, keren, teropong tuh. Iya, Tuh, ini tuh. kompas magnet ini. Tapi di atasnya ada kompas magnetnya. Jadi kalau misalnya ini yang digunakan standarnya ini Pak, magnetic kompas gitu kan. Kalau ini gyro kompas. Nah, ini magnet juga, kompas juga, tapi tidak menggunakan magnet, ya, tidak menggunakan magnet. Dan ini bisa digunakan untuk autopilot. Kalau di kapal ini sistem sudah autopilot Pak. Wah, canggih berarti Ya, ini. udah lumayan canggih kapalnya. Nah, terus ini telegraf mesin, jadi untuk menggerakkan mesin. Ini handle-handlenya. Ada speednya ya? untuk speed, pengaturan RPM, itu kan. Pengaturan sudut kemiringan dari daun baling-balingnya juga bisa digunakan. Oh iya. Iya, pitch propellernya bisa digunakan. Nah ini alat komunikasinya Pak, pakai radio ini. Ini ke sana? Ya. Ini bisa digunakan antar kapal, kapal ke pelabuhan, bisa. Ini juga radar, sama aja radar, tapi berbeda tipenya. Biasa di ruangan ini berapa orang, Mas? Ya, idealnya kalau di kapal itu setiap bekerja di anjungan itu kalau kapal berlayar cuma ada 2 orang atau enggak 3 orang maksimal idealnya, karena untuk membatasi kesunyian dari kapal ya, biar tidak terganggu konsentrasinya gitu kan. Yang pertama ada perwira jaganya, terus yang kedua ada jurumudi. Nah kadang-kadang nakoda juga hadir di sini. Oh, jurumudi dan Iya, nakoda. untuk mengawasi. Kalau navigator ya, kalau di One Piece itu ada apa nih, Bang? Iya. Nakoda, kapten, navigator. Ya navigatornya ya itu. Di sini. Ya itu mualimnya. jurumudi itu ya. Iya, Oh, iya. perwira jaga itu navigator. Ya ini ini meja peta Pak. Jadi menggunakan peta. Jadi walaupun kita udah mempunyai peta elektronik, tapi kita juga wajib membuat track di peta kertas ya, kertas, karena ini sebagai bukti otentik, maksudnya untuk kalau misal kapal blackout kita bisa mencari posisinya dari sini, dan kita setiap per 1 jam atau per 4 jam itu kita harus mengupload posisinya di peta ini, peta manual. Diupdate gitu ya? ya? Harus diupdate posisinya setiap jalan itu. Itu Ya, tugas 1 jam atau 4 jam itu tugas dari mualim jaganya. mualim perwira jaga, jaganya. perwira jaga. Nah, ini ada echo sounder Pak, jadi alat pengukur kedalaman. Alat pengukur kedalaman laut ini artinya echo sounder. Berarti lagi ada di Ya. atas laut yang dalam ya, Bro. Kita juga kan ada nih. Ini juga ya, iya, lengkap kedalamannya. ya. Ya, ini ada pendalamannya juga. Gitu. Nah, ini namanya Navtex Pak, Navigation Telex. Jadi ini alat penerima berita navigasi menggunakan ini. Gitu, dan bisa di-print melalui ini. Ya, nah ini repeater GPS-nya sama aja. Nah, kalau ini alat komunikasi dalam keadaan bahaya, Pak. Global Maritime Disaster Safety System. Nah, ini alat-alatnya ada di sini. Komponennya. Nah, ini menggunakan pesan teks bisa, dan menggunakan radio ini, radio jarak jauh. Kalau ada bahaya apa biasanya, Mas? Biasanya kalau ke GMDSS biasanya kalau untuk anti piracy, terus kalau ada collision, tertumbukan di bawah misalnya. Ini menggunakan ini untuk menyampaikan berita sampai ke darat. Gitu. Karena radionya kan ini agak jauh ya. Jangkauannya lebih dari 60 nautical miles. Oh, jadi untuk ngirim sinyal kalau memang ada alat-alat darurat ya? Iya, panggilan darurat. Kalau Mayday juga bisa melalui sini. Iya. Oh. Emergency call. Itu call sign. Oh ya, call sign ini tanda panggilan kapal Pak. Jadi ini diberikan sama Kementerian Perhubungan setelah pendaftaran kapal. Jadi panggilan kapalnya ini Pak, PMJV, Papa Mike Juliet Victor. IMO number itu nomornya yang diberikan sama IMO Pak. IMO itu Organisasi Maritim Dunia di bawah naungan PBB. Gitu. Nah ini nomor-nomor penting ya, nomor-nomor darurat lah, emergency call. Total kru Geomarin tetap berapa? Kalau kru kapalnya itu sekitar 25 orang. 25 orang. Pas setiap berlayar pasti ikut semua ya? Setiap berlayar ikut. Jadi setengahnya penumpang ya? Atau setengahnya ada teknisi sama teknisi. saintis Pak. Oh iya, saintis ya. Ini kamar-kamar perwira. Ini kamar-kamar perwiranya.
yang ada di sini. Kamar nakoda ada di situ. Kamar-kamar. Di kamar kakak. Oh, ada orangnya ya? Iya. Kalau yang ada di bawah banyak mas. Sini kamar saintis. Ya, ini kalau akomodasi khusus kru dia di bawah. Muhammad Arif. Toilet. Oh, toiletnya. Ini ruang toilet kapal. Toilet dan shower. Iya. Bagus. Airnya dari mana mas? Airnya ada di tangki di bawah, Pak. Ada tangki Iya, ya? di garang sama pompa ke atas. Tapi dari air laut ya? Enggak. Enggak. Kami pakai air tawar. Oh. Oh nyetop dari pas Iya. sandar gitu ya? Iya, setiap sandar kami pasti isi air. Nah, ini Billy, Pak. Ini dapur ya? Berarti ada chefnya juga? Iya, di sini ada kru dapur yang chief cooknya satu, terus second cook sama third cook, sama satu lagi mess boy pelayannya. Wah. Jadi bener-bener Iya, ini benar. mandiri di kapal. Karena emang nggak ada warung di laut ya, teman-teman. Nah, ini buat ruang makan. Iya. Nah, ini ruang makannya. Oh, ruang makannya. Ini kalau makan di sini. Ini gantian ya berarti kalau Iya, makannya. gantian. Tapi di bawah juga ada ini lagi. Ini ruang makan perwira sebenarnya. Di bawah ada lagi buat kru. Oh. Iya. Dipisahkan kru sama Iya, perwira. Nah, ini akomodasinya kurang lebih kayak gini, Pak. Sama semua kamar, Mas. Kayak gini. Hampir sama. Ini kamarnya ya? Iya. Ini boleh masuk saya? Boleh masuk boleh. Oh ini ya? Iya. Oh satu kamar berdua mas? Satu kamar ada yang berdua, ada yang berempat. Wah ada yang berempat juga? Iya, ada yang berempat. Jadi kayak asrama sebelumnya tingkat. Oh. Gimana bro? Siap. Sanggup nggak berlayar 30 hari? Waduh, kebutuhan biologis dan fisiologisnya nggak tahu dah. Total kamar ada berapa, Mas? Totalnya Karena- ada sekitar 20-an kalau 20 ya? Iya. Iya, karena memang menampung Iya. 50 orang ya. Iya. Nah, ini musolanya. Tambah. Oh. Guys. Oke, ini tempat sholat ya. Jadi Terus dimanapun kita Jumatannya gimana Jumatannya? kita bekerja ya, harus ingat ibadah. Jumatan tadi di ruang meeting. Bisa di atas juga bisa. Di ruang kalau meeting. misalnya itu. Kiblatnya gimana tuh? Ya, iya, Kiblat- oh iya, kiblatnya kita menentukannya melalui kompas yang ada di atas. Nanti diberitahukan bahwa kiblatnya itu ke arah kanan atau kiri atau ke belakang. Jadi tetap mengikuti kiblat ya, nggak Tetap ngasal mengikuti aja ya. kiblat. Oh, nggak ngasal karena ada kompas, ada bantuan kompas. Mantap, sesuai syariat nih masih. Iya. Tapi mas selama berlayar gitu komunikasi ke orang rumah Kalau bisa nggak? ke orang rumah kan sekarang kan udah dikasih apa internet satelit ya dari kantor disediakan gitu. Jadi bisa untuk mengirim teks saja gitu kan. WhatsApp gitu ya? Ya hanya mengirim teks gitu. Kalau untuk gambar dan video kayaknya belum bisa. Nggak gitu. kuat ya? Iya nggak kuat. Gitu. Ya, yang penting bisa ngabarin Iya. gitu ya. Yang penting bisa ngabarin. Iya benar. Dan kalau mendekati pulau kadang-kadang diberitahu sama yang jaga di anjungan. Kami mendekati pulau biasanya sinyal ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Oh iya. Jadi itu waktunya. kesempatan buat Memberi ngebari kabar. orang tua ya kan, orang-orang rumah, keluarga di rumah. Oh tapi emang nggak boleh main HP terus gitu ya? Nggak boleh? Kalau iya nggak boleh main HP terus kalau ada Standby. waktunya emang. Tapi kalau malam tidur nggak, Mas? Ini Kalau Mas. malam kita kan kerjanya shift mas, sistemnya Oh, shift gitu. iya. Jadi ada yang istirahat, ada yang kerja gitu. Jadi memang 24 jam ada pekerjaan di kapal Iya, ada ini. kerja. Tapi shift ya. Survei pun tetap 24 jam dijalankan. Kalau survei berarti ngelempar alatnya ke bawah ya, Mas? Iya. Sensornya. Ada. Cendol. Nah, Masnya lulusan apa nih, Mas? Oh, iya, Kok bisa saya- kerja di gini kan barangkali ada yang mau nonton video ini, oh enak juga jadi pelaut, mungkin tertarik pengen berpetualang ya. Nah, Masnya lulusan apa, Mas? Punya Iya. background ilmu apa gitu? Saya backgroundnya dari SMK Pelayaran. Ya, jadi SMK Pelayaran itu basic SMK-nya memang sama seperti SMK biasa 3 tahun, tapi setelah itu kami menjalani pendidikan dan latihan lagi di lembaga yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Jadi selama ditambah lagi selama periode itu 1 tahun ditambah praktek berlayar pun 1 tahun. Jadi ada magang sekitar dari- 5 tahun baru lulus gitu, baru bisa lulus. Baru punya sertifikasi untuk Iya. melamar menjadi ABK gitu ya? Iya, sebagai berkompeten sebagai mualim. Jadi Magangnya setahun?
Iya, megangnya 1 Udah tahun. pernah nggak pulang gitu? Wajib 1 tahun di kapal. Wah, kalau kerja mulu gitu, Ke lab geofisika belum? ayo gelap Oh iya, ada lab. ya kita mau ke salah satu labnya ya Pak, karena memang kapal ini kapal riset ya Mas. Iya. Ada lab. Labnya ini aja Pak, apa yang ada Yang ini? sebelah. Oh ada lab apa aja Pak di sini Pak? Geofisika. Ini laboratorium geofisika. Ini untuk semua kendali peralatan seismik yang ada di belakang. Di samping yang di sebelah itu peruntukannya tadinya awalnya kan untuk lab basah, untuk laboratorium untuk pembelahan koring-koring sampel-sampel sedimen. Nah, sehubungan banyak peralatan yang harus dilengkapi untuk kepentingan survei Telkom kemarin, jadi itu dipergunakan untuk lab survei juga. Ini untuk recording sama monitor seismik multi channel semua di sini, dari mulai airgun, streamernya, mikrofon, sama bed controlnya. Berarti data pemetaan bawah laut sini ya Pak? Semua ini untuk alat multi channel seismiknya di sini. Ini navigasinya biasanya di sini. Ini untuk komputer monitor ini navigasi otomatis ngonek ke anjungan ke sana. Jadi anjungan di kerjasama sama ini, lintasan yang dilalui sama kapal harus sesuai yang dari sini ke anjungan. Gitu. Tapi sepengalaman berlayar gitu Pak, pernah nemuin kendala nggak sih Pak? Masalah gitu yang lumayan gitu. Masalah kaitan sama Teknis gitu ya. Teknis atau keselamatan apa yang bisa mengenai? Kalau teknis mah paling travel peralatan ya. Artinya sebelum kita melakukan survei sesungguhnya kan, sebelumnya kita uji coba dulu. Oh, ada trial ya Pak berarti Pak? Trial itu kan untuk mengetahui nanti kan sebelum trial kita kan install semua. Nah di saat kita penginstalan peralatan itu kan kekurangannya baru kita ketahui kadang-kadang saat itu. Sebetulnya sebelumnya udah di list sedetail mungkin, selengkap mungkin, udah diyakinkan cukup nih. Tapi pas pelaksanaan instalasi ada aja hal-hal yang kecil tapi harus ada gitu. Jadi problemnya lebih sering ke pekerjaannya Pak? Kalau waktu pekerjaan di lapangan ya travel pasti ada kan namanya kerjaannya. Kalau lagi pakai peralatan seismik gitu kan, pressure udaranya itu kan sampai 2000 PSI itu. Ban mobil aja berapa tuh 3540 aja meledaknya kayak gitu kan. Itu sampai 2000 ya. Artinya itu di nepel-nepel hose yang sambung-sambungannya itu antara nepel to nepel, hose. Nah, di situ biasanya suka ada rembesan-rembesan, bocor kecil, kadang bocor yang besar. Itu juga ada. Kalau dari alam juga orang kan nggak tahu di laut luas disangkanya bersih apa, nggak tahu di dalamnya tuh ada jaring, ada fish trap menyangkut ke alat-alat kita juga. Itu masalah juga. Orang kan nggak tahu kalau laut bersih, terutama kalau malam itu kan kalau semeter kurang itu nggak ketangkap radar ya, Nur ya? Iya, nggak tangkap. Ada fish trap yang cuman pakai pelampungnya drum aja satu, itu kan nggak kena radar. Kecuali kalau yang pakai daun-daun kelapa gitu ke rumah-rumahan, rumpon itu yang ada 2 meter, 3 meter kena di radar. Sisi yang di atas juga dia bisa menghindar. Tuh kurang lebihnya. Ya, semoga aja kru-kru Geomarine sehat terus ya Pak. Amin. Sukses terus dah, selamat terus kalau bekerja. Jadi bisa pulang, bawa uang, bawa selamat, senang istri sama anak Pak. Orang tua juga senang. Sebelum berlayar udah Oh iya, udah pulang. Gimana? Keluar sini kan? Keluar? Iya, tadi tempat ini. Oh, di situ Pak. Oh, kita ikut aja. Oh, kita nyasar nih guys. Kita nggak tahu, ditinggal. Lah, Oke, guys. ayo kita cari jalan keluar. Kita kesasar nih, kita tinggal kru. Akhirnya kita nyasar di kapal. Tapi keluar Nggak tahu tadi. gimana nih. Bener keluar tadi. Enggak ya? Mana? Mana cuy?
Ini kan kamera tadi masih di sini. Benernya search. Bener tadi di sono. 1 hour later. Ini cuy. Ini guys. Keluar. Closingnya gimana? Lu main closing? Gue ngerekam. Mungkin itu ya video kita kali ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan informasi buat teman-teman semua yang penasaran sebenarnya dalamnya sebuah kapal geomarin, Kapal riset. kapal riset ya, yang dimiliki oleh Kementerian Esdm seperti apa. Ya sebelumnya mengucapkan terima kasih lagi udah nonton video ini. Gue masih pakai headphone karena gue yang videoin, dan di video kali ini gue dibantuin sama Angga dari House Fitri. So buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik like, share, dan komen, dan juga jangan lupa klik subscribe biar nggak ketinggalan video gue berikutnya. Gue Imam Nirwan dan Angga dan oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Peace out.